Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 profesionalisme, adapun dosen pengampunya Bu Arita Boru Sembiring, SST MKes. Adapun pembahasan materi kami yaitu yang pertama peran bidan, yang kedua tanggung jawab bidan, yang ketiga pengertian promosi kesehatan, dan yang keempat peran bidan dalam promosi kesehatan. Peran bidan adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan-peranan dan kedudukan yang saling tergantung satu sama lain. Adapun peran bidan, yang pertama bidan sebagai pelaksana. Contohnya, bidan menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikannya. Kemudian, bidan memberikan pelayanan dasar pranikah kepada para remaja dan melibatkan mereka sebagai klien. Kemudian, bidan sebagai pengelola. Yang pertama, bidan mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja, dan bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan. Selanjutnya, bidan sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, bidan mempunyai 2 tugas. Yang pertama, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien. Yang kedua, melatih dan membimbing kader. Selanjutnya, bidan sebagai peneliti atau investigator. Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun kelompok yang mencakup. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun rencana kerja pelatihan. Yang ketiga, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Yang keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. Yang kelima, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Yang keenam, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatannya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang dipikul atas akibat dari perbuatan yang dibuatnya. Tanggung jawab bidan ialah meningkatkan mutu kinerja seorang bidan untuk kesejahteraan bidan. Tanggung jawab bidan: 1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. 3. Tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan. 4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani. 5. Tanggung jawab terhadap profesi. 6. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu, ini Bu, kalau saya kayak udah mau melahirkan ya, Bu. Udah keluar tanda, lendir darah, tapi masih sedikit. Dan terasa kayak sakit-sakit gitu, Bu? Udah, Bu, tapi masih hilang timbul sih. Nanti mulai jam berapa terasa sakit? Terasa sakitnya dari tadi malam, Bu. Tadi malam. Lendir darahnya tadi jam berapa, Bu? Subuh sih, Bu. Habis subuhan itu. Terus bayinya gerak ya, Bu, ya? Gerak, Bu. Boleh saya lihat bukunya, Bu? Silakan, Bu. Ibu pernah USG juga ya, 2 kali ya? Bagus ya, metode bagus ya. Nah, di sini memang tafsiran Ibu melahirkan tanggal 1 bulan 10. Sudah memasuki masa untuk mau melahirkan, sudah cukup bulan istilahnya, Bu ya. Kehamilan Ibu sudah cukup bulan dan sudah mulai juga ada tanda-tanda ya, Bu ya. Baiknya kita periksa aja dulu ya, Bu ya, untuk memastikan ya, Bu ya. Ayo, Bu, mari, Bu. Ya. Terus gimana, Bu? Dari hasilnya, Bu? Tadi kan udah kita periksa ya, Bu ya. Sudah saya tensinya Ibu bagus 120/80. Untuk keadaan bayi Ibu bagus, dimana jantung bayinya bagus juga. Normal ya, Bu? Normal 138 ya, denyut jantung bayinya. Untuk kontraksinya memang masih agak jarang ya, masih belum kuat nian ya. Untuk tadi periksa dalam yang kita lakukan ya sudah belum buka, Bu. Belum ada pembukaannya ya. Cuman memang lendir darahnya sudah ada memang ya. Sudah termasuk dalam fase mau melahirkan dia ya. Nanti sebaiknya Ibu pulang aja dulu. Nanti kalau memang ada
keluhan atau misalnya kontraksinya semakin sering, ibu ke sini lagi. Atau jika air ketubannya pecah dan itu tidak nunggu sakit, ibu harus langsung ke sini. Istirahat yang cukup, makan minum ya Bu ya. Untuk aktivitasnya Bu bisa Bu? Masih nyapu, nyuci piring, masih bisa? Bu, malah bagus ya Bu ya. Karena nanti kalau misalnya aktivitas kan bisa semakin menambah kontraksi dia. Jadi tapi dengan catatan jangan terlalu capek ya Bu ya. Nggak boleh terlalu capek, istirahat yang cukup. Pas lagi sakit, ambil posisi senyaman mungkin. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Ada kawannya di rumah Bu? Ada ya. Nah, untuk persiapan melahirkan, sebaiknya Ibu siapin dulu barang-barang bayinya, kebutuhan Ibu, baju bayinya, popoknya, gitu ya. Kayak untuk pakaian Ibu, pembalutnya, udah disiapin, masukin langsung ke tas ya Bu ya. Ada lagi yang mau ditanya Bu? Cukup aja ya. Itu aja. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda semakin banyak, misalnya tadi kayak kontraksinya itu Ibu langsung aja ya. Iya Bu. Telepon boleh atau Ibu langsung ke sini boleh juga ya Bu ya. Masih banyak Bu ya, infonya Bu ya. Iya. Sehat selalu. Mari Bu. Ya